Apa nanti nggak apa-apa biar itu ya. Nanti biar saya ini. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore netizen. Selamat sore. Selamat beraktivitas. Ya, jadi ini saya live sama orang penting semua ini. Yang kalian selama ini kan tanya-tanya saya, Pak ini gimana Pak tentang kecelakaan Pak? Pak gimana ngurus asuransinya Pak? Pak BPJS bisa dipakai nggak Pak? Ini ada orang-orangnya semua ya. Ini udah pakar semuanya yang hadir hari sore hari ini. Jadi kalau kalian nonton video ini tolong dibantu share. Nanti nggak ada yang tanya-tanya lagi. Biar kalian tahu bagaimana sih cara proses pengurusan kecelakaan lalu lintas. Bagaimana cara klaim asuransi Jasara Harja. Nah, bagaimana juga cara pengurusan di BPJS di rumah sakitnya. Saya bersama Pak Dimas, terus ada Pak dari Jasara Harja. Dari Jasara Harja. Dari Jasara Harja Pak Immanuel, juga ada siapa Bu? Santi dari BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan itu ada Om Lili itu. Om Lili itu kawan saya kecil nih. Budak jeruju. Teman saya. Jadi live sore hari ini penting sekali buat kita semua ya, terutama ya mudah-mudahan kalian nggak kecelakaan gitu loh. Mudah-mudahan kalian sehat terus, tidak kecelakaan. Kalaupun terjadi kecelakaan, langkah-langkah apa yang harus kalian ambil buat pengurusan asuransi Jasara Harja maupun BPJS Kesehatan. Nah, jadi siapa dulu yang mau ngomong nih, Mbak? Mbak ya, oke, ini dengan kita Mbak Santi ngomong ya. Iya, baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dari BPJS Kesehatan ingin menyampaikan sedikit tentang koordinasi penjaminan kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan kerja. Nah, dalam amanah regulasi Perpres 82 seperti kita ketahui, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial itu terdiri dari BPJS Kesehatan sebagai jaminan kesehatan, kemudian BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen, dan PT Asabri. Dalam hal ini, ketiga jaminan tersebut menjamin untuk kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Nah, dalam hal ini BPJS Kesehatan sudah memiliki kerjasama bersama Jasara Harja dan PT Taspen terkait penjaminan kecelakaan kerja maupun kecelakaan lalu lintas. Nah, ini juga didukung oleh terintegrasinya pada aplikasi yang tersedia di rumah sakit atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Jadi bagi masyarakat yang diduga kasus kecelakaan dapat secara terinformasi oleh rumah sakit melalui aplikasi insiden menyampaikan informasi terkait kecelakaan, kemudian sampailah informasi tersebut ke PT Jasara Harja maupun ke PT Taspen. Nah, dalam hal ini ketika kecelakaan kerja terjadi pada peserta yang terdaftar di Taspen, maka penjaminan kecelakaan kerja tersebut dijamin oleh PT Taspen. Dan untuk kecelakaan lalu lintas, untuk kasus ganda, kecelakaan ganda, maka penjaminan pertama oleh PT Jasara Harja sampai dengan plafon habis akan dilanjutkan oleh BPJS Kesehatan. Tentunya ada beberapa persyaratan utama, yaitu dari laporan polisi untuk membuktikan bahwa kecelakaan tersebut ganda atau tunggal. Mungkin itu dari saya, Pak. Ya, Pak, nomor WA. Nanti saya kirim nomor WA-nya. Jadi, nah itu tadi dari penjelasan BPJS terkait masalah kecelakaan, asuransi kecelakaan. Jadi intinya itu kalau kalian kecelakaan itu, ya memang harus tiga unsur itu nggak bisa lari, dari polisi, Jasara Harja, BPJS, karena kalian pasti memerlukan semuanya. Nah ini kita dengar lagi penjelasan dari Jasara Harja. Nanti kita kalau mau tanya-tanya nanti WA ke saya aja, saya simpen nomor WA saya. Mungkin kalian ada mau tanya-tanya langsung dijawab di sini, mumpung ada orang-orangnya di sini gitu Pak. Kalau saya jawab mungkin salah. Kalau beliau-beliau ini kan ada orang-orangnya yang pakar dalam hal ini. Tanya, kalau kalian terkait masalah laporan polisi ya boleh tanya sama saya. 08 saya
Ya, dari Pak Immanuel Jasa Harja mungkin ada disampaikan, Pak. Oke, Pak. Assalamualaikum. Selamat sore netizen yang berbahagia. Terima kasih di kesempatan yang baik ini kami mendapat respon yang cukup positif dari BPJS Kesehatan. Kami bersinergi selama ini untuk menangani penjaminan terhadap korban kasus kecelakaan lalu lintas. Memang disebutkan tadi bahwa kecelakaan lalu lintas itu nanti ketika terjadi harus kemana sih? Apakah BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan atau ke Jasara Harja? Ya, saya di kesempatan ini akan menginformasikan tentang Jasara Harja dan ruang lingkupnya seperti apa sih Jasara Harja itu. Jadi Jasara Harja itu ada 2 program, yaitu dana pertanggungan wajib bagi penumpang angkutan umum, dan yang kedua adalah asuransi bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 dan 34 tahun 1964. Di dalam undang-undang itu mengatur bahwa setiap penumpang yang sah dari alat angkutan penumpang umum yang sah, ketika mengalami risiko maka akan ditanggung oleh Jasara Harja. Dalam bentuk misalnya ketika risiko itu dia mengalami luka, mengalami cacat tetap atau meninggal dunia, itu yang akan diberikan jaminan. Begitu juga dengan yang mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan, ketika dia menabrak pejalan kaki atau bertabrakan bersenggolan dengan kendaraan lain. Kalau dia kecelakaan tunggal, ya seperti dijelaskan oleh Ibu tadi bahwa nanti bisa langsung berurusan dengan BPJS Kesehatan. Karena di dalam undang-undang itu diatur dalam salah satu pasal bahwa yang dijamin adalah orang yang berada di luar kendaraan penyebab kecelakaan. Sehingga yang dijamin itu adalah hanya orang yang berada di luar kendaraan penyebab. Jadi kalau kendaraan itu yang menyebabkan kecelakaan itu sendiri, maka dia tidak dalam jaminan Jasara Harja. Sehingga otomatis penjaminannya langsung diambil alih oleh BPJS Kesehatan, atau yang kita kenal dengan laka tunggal atau kecelakaan disebabkan oleh kesalahannya sendiri. Nah, model penjaminannya seperti apa sih? Sesungguhnya kita paham bahwa ada peristiwa kecelakaan, tetapi ada instansi yang membenarkan adanya peristiwa. Dalam hal ini, instansi yang ditunjuk itu adalah sampai dengan saat ini adalah polisi. Sehingga persyaratan utama untuk memberikan penjaminan adalah laporan polisi itu sendiri. Laporan yang membenarkan bahwa ada peristiwa kecelakaan lalu lintas. Sehingga dengan dasar itu kita akan menindaklanjutinya dengan memberikan jaminan atau akan mengurus santunan kepada korban atau kepada rumah sakit yang merawat atau kepada ahli waris yang berhak atas santunan kepada korban yang meninggal dunia. Itu demikian beberapa poin yang gambaran umumnya. Nanti kalau ada tanya jawab atau ada sesi ini kita beda lebih jauh tentang mekanisme penjaminannya seperti apa sih, terus ruang lingkupnya dan berapa besarannya nanti kita akan sampaikan setelah sesi ini. Demikian, terima kasih. Oke. Ya, itu dari penjelasan dari Jasara Harja ya terkait masalah kecelakaan yang intinya itu laka tunggal itu tidak dijamin Jasara Harja, Pak ya. Laka tunggal tidak dijaminnya, apalagi kalau kalian itu dalam keadaan mabuk, ya Pak ya. BPJS pun nggak nanggung kan? Nah, ini kalian ini sering nih Pak Singkawang nih Pak. Paling sering Pak. Pergi undangan tempat kawan, minum, pulang, mabuk, ngantar. Nah, itu yang suka minum ya, yang suka minum jangan kalian mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, karena itu tidak ada asuransinya, tidak dukung Jasara Harja, tidak bisa diklaim. BPJS juga bunuh diri.
BPJS juga nggak bisa klaim kalian. Pernah nih Pak kasus kayak gini Pak ditangani Polres. Jadi keluarga itu protes Pak. Oh betul. Bilang tidak dapat asuransi jasara harja. Kami sampaikan lah Laka Tunggal dalam keadaan meninggal dunia dalam keadaan mabuk gimana mau Ya. kita klaim gitu Pak. Itu kan kesalahan sendiri, udah tahu mabuk kan Pak. Masih pakai kendaraan. Pak Dimas ada yang mau disampaikan? Ini Pak Dimas ini ya. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari BPJS Kesehatan Cabang Singkawang di bidang kepesertaan dan pelayanan peserta. Nah, mungkin yang tadi teman-teman netizen mungkin sudah mendengar tentang jasa raja ya, ataupun kecelakaan. Nah, mungkin yang saya tambahan aja informasi yang tambahan. Yang pertama untuk pendaftaran ya di BPJS Kesehatan. Jadi mungkin untuk teman-teman yang belum tahu informasi terbaru bahwasanya BPJS Kesehatan itu memiliki kanal-kanal layanan selain kanal layanan tatap muka. Jadi kita ada namanya Mobile JKN teman-teman. Nah, Mobile JKN sendiri itu adalah aplikasi Android ataupun aplikasi iOS yang dapat teman-teman download di Play Store ataupun di App Store. Nah, gunanya apa? Nah, untuk teman-teman yang mungkin mau ngecek tagihan, mau ngecek data kepesertaan, ataupun nanti mau melakukan perubahan vaskes, perubahan kelas, nanti bisa dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN. Nah, nanti teman-teman download aplikasi Mobile JKN-nya, dan nanti di situ tata cara penggunaan, nanti teman-teman bisa daftar menggunakan email ataupun nomor handphone yang teman-teman miliki. Nah, nanti setelah itu ada kode OTP yang akan masuk di handphone ataupun dari email teman-teman. Nah, kode OTP tersebut yang akan digunakan untuk melakukan login di aplikasi Mobile JKN. Nah, selain mungkin untuk mengecek kepesertaan, mengecek iuran ataupun mau melakukan perubahan data, teman-teman juga dapat melakukan di situ ada menu namanya Rehab. Nah, Rehab ini adalah program cicilan dari BPJS Kesehatan yang dapat teman-teman akses dari aplikasi Mobile JKN. Nah, ini khusus untuk teman-teman mungkin yang ada cicilan mandiri yang ingin dicicil, nanti bisa melalui aplikasi Mobile JKN melalui menu Rehab. Dan setelah Mobile JKN kita juga ada namanya aplikasi, bukan aplikasi ya, tapi WhatsApp, itu namanya Cika. Nah, itu juga sama ya, informasi seputar JKN, juga informasi tentang kepesertaan, juga nanti teman-teman bisa dapatkan informasinya di situ. Nanti saya share ya Pak Ivan ya. Iya, boleh untuk Pak. nomor aksesnya nanti saya share ke Pak Ivan biar di share ke teman-teman sekalian. Boleh Pak. Nah, selanjutnya kita juga ada namanya program Pandawa teman-teman. Nah, Pandawa itu adalah pendaftaran yang melalui WA. Jadi teman-teman nggak perlu lagi datang ke kantor cabang, cukup melalui akses nomor akses 0811 8165 165. Nah, dengan teman-teman mengakses Pandawa melalui WhatsApp, nanti teman-teman dapat melakukan pendaftaran peserta baru, melakukan perubahan data, misalnya ada penambahan anggota keluarga, ataupun misalnya ada pengurangan anggota keluarga. Contohnya misalnya ada saudara ataupun teman-teman yang sudah meninggal dunia. Nah, itu kan harus dilaporkan ke kita, karena itu nanti akan berhubungan ke iuran yang akan dibayarkan. Juga bisa untuk melakukan pengaktifan data. Contohnya misalnya teman-teman PNS nih, ada anak yang usia 21 tahun ke atas. Nah, itu kartunya tidak akan aktif lagi. Tapi itu bisa diaktifasi. Caranya dengan melalui Pandawa, teman-teman akses Pandawa, dan nanti menyertakan surat keterangan masih aktif kuliah. Nah, itu bisa diaktifasi. Jadi teman-teman mungkin informasinya seperti itu. Jadi di BPJS Kesehatan sendiri ada kanal layanan tatap muka dan juga ada kanal layanan non tatap muka, seperti yang saya jelaskan barusan. Nah, untuk yang kanal layanan tatap muka, nah kita ada buka MCS nih teman-teman. Kita ada buka MCS namanya Mobile Customer Service, yaitu BPJS yang datang ke mungkin pusat-pusat keramaian ataupun datang ke kelurahan. Nah, kita hari ini tadi besok dan juga hari Selasa kita ada di Rumah Sakit Abdul Aziz. Nah, untuk hari Senin kita ada di ikut dengan kegiatan Pesta Rakyat Kota Singkawang. Nah, untuk hari Rabu sampai dengan hari Jumat kita ada di Rumah Sakit Vincent. Jadi teman-teman yang ingin mengakses layanan itu bisa ke sana. Jadi tidak harus ke kantor cabang, itu tapi bisa ke sana. Jadi mungkin informasinya seperti itu Pak Ipan. Saja. Terima kasih.
Assalamualaikum. Ya jadi intinya semua ini sebenarnya nggak susah ya, cuma kalian yang nggak paham gitu. Sudah tidak paham, tidak mau bertanya pula, nah itu yang susah. Bu ya, Pak ya? Ya. Sudah nggak tahu, tanya aja. Nih saya lihat komentarnya positif semua Pak. Jasa Raharja bagus pelayanannya sekarang, saya kemarin operasi cepet Pak. Dan memang pencarian itu cepet Pak ya, Jasa Raharja Pak ya. Saya pernah ngurus sendiri kecelakaan meninggal dunia. Nggak kayak dulu Pak, kalau dulu lama, kok sekarang aduh cepet, begitu kita ajukan keluar LP selesai keluar duitnya. Jadi ini namanya perubahan yang sangat luar biasa sekali ya, sama kayak kami juga seperti itu, kecelakaan. Ya, intinya kalau kalian ada masalah atau apa-apa cepat kasih tahu polisi dulu Pak, ini ada kecelakaan. Nah, terkadang gini Pak, masyarakat ini Pak, sering ini kayak gini, kecelakaan. Dia damai berdua Pak, udah kita damai-damai aja. Nah 3-4 hari koma orang itu. Ini yang sering terjadi nih, seperti ini Pak. 3-4 hari itu koma gitu Pak. Ini Pak, itu bisa dijawab Pak. Ya. Jadi baik Bang Irfan, terima kasih. Ini mungkin karena informasi yang kurang di masyarakat, sehingga kemudian mereka memilih jalan seperti yang Bang Irfan sampaikan tadi. Padahal kalau ketika pas ada korban kecelakaan kemudian damai, maka ada hak-hak yang sudah diatur oleh undang-undang itu menjadi hilang. Karena apa? Ketika dia mengalami resiko kecelakaan, negara sudah menyiapkan bantuan, sumbangan atau santunan kepada korban sendiri atau kepada ahli warisnya. Jadi kalau dengan tidak melapor polisi maka haknya akan menjadi gugur. Karena apa? Di dalam undang-undang kita mengatur bahwa persyaratan utama dari sebuah peristiwa kecelakaan adalah proses verbalnya atau proses penyidikan, minimal laporan polisi terkait adanya kasus kecelakaan. Nah sebetulnya tidak sulit untuk lapor polisi, tinggal datang memberitahu kepada piket yang bertugas hari itu, kemudian membuat laporan polisi. Setelah itu biarlah nanti kami Jasa Raharja yang menindaklanjuti urusan itu. Perlu juga saya sampaikan bahwa urusan untuk Jasa Raharja sekarang sangat sederhana. Kita tidak perlu lagi fotokopi. Kalau dulu masih harus fotokopi. Sekarang tinggal kita dengan adanya perkembangan IT, kita tinggal foto dokumen-dokumen yang diperlukan dan kita tidak kembali menyerahkan dokumen itu kepada korban atau keluarganya. Selanjutnya kami menggunakan foto dari dokumen yang kami perlukan. Jadi tidak harus dibawa ke tempat fotokopi atau sepertinya sulit kalau dalam suasana duka atau suasana mengalami risiko kecelakaan. Kita datang dengan harus memberikan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus diurus oleh korban atau keluarganya. Jadi prinsipnya selama kasus itu sudah dilaporkan ke polisi, nanti Jasa Raharja akan mendapatkan laporan dari polisi dan kami akan menindaklanjutinya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Irfan bahwa sekarang urusannya tidak terlalu lama. Saya pastikan bahwa 1 jam setelah berkas lengkap, buku tabungannya sudah ada, santunannya kita sudah bayar. Yang bikin lama biasanya karena ahli waris atau korban tidak mempunyai buku tabungan. Karena kami sekarang tidak boleh lagi transaksi tunai, harus transaksi overbooking, jadi antar rekening. Karena kalau kita ingat pesan dulu bahwa kalau titip pesan pasti lebih, kalau titip uang pasti kurang. Sehingga kami harus membayar menggunakan rekening, sehingga berapa yang tertera di kwitansi itulah yang tiba atau diterima oleh keluarga korban atau korban itu sendiri. Terkait dengan ketika korban harus dirawat di rumah sakit, biasanya pasien itu mengalami sakitnya bertambah atau sakitnya menjadi berat karena bukan sakit resiko atau cedera yang dialami pada saat itu, tetapi pasien berpikir siapa yang akan membayar biaya rumah sakitnya. Makanya kalau dengan membayar lapor polisi, tidak usah lagi berpikir jauh-jauh, Jasa Raharja lah yang akan berurusan dengan rumah sakit. Nah kalau dia punya kartu JKN atau KIS,
sesuai dengan ketentuan jumlah jaminan yang dikeluarkan oleh Jasara Harja, maka melebihi itu BPJS dengan sendirinya secara sistem mengambil alih sistem penjaminan ke rumah sakit, sehingga pasien tinggal memikirkan bagaimana proses penyembuhannya, tetapi tidak berpikir tentang siapa yang akan menanggung atau dari mana uang dicari untuk menanggung biaya perawatannya. Karena pengalaman kami, pasien penyakit bertambah karena dia berpikir tentang biaya tadi. Tapi kalau dengan lapor polisi, dia hanya berpikir bagaimana dia bisa tenang secara proses secara psikologi akan membantu dia dalam proses penyembuhan itu sendiri. Jadi silakan, atau misalnya ada tetangga, keluarga, atau misalnya menemukan ada orang lain yang mengalami kecelakaan di jalan, mohon bantuannya, serta melapor ke polisi terdekat, kemudian diusahakan sampai dapat laporan polisi. Setelah itu polisi dengan sendirinya akan memberi informasikan ke kami, dan kami yang akan menindaklanjuti. Baik itu kami dari Jasara Harja, juga untuk peserta JKS atau KIS. Nanti setelah itu BPJS Kesehatan yang akan memberikan jaminan selanjutnya. Saya kira ini beberapa hal yang menjadi berarti untuk kita semua ketahui pada sore hari. Terima kasih Bang Irfan. Thank you. Jadi itu sudah rinci jelas penjelasan dari Jasara Harja Singkawang. Jadi kalian tuh jangan kalian tuh mandai gitu Pak. Istilahnya saya dulu pernah dilaka Pak, kecelakaan. Terkadang mereka itu ya mereka adalah damai-damai lah. Nah, kecelakaan itu kalau belum 1 kali 24 jam Pak, belum ada tanda-tanda. Saya pernah ngalamin kecelakaan lah Ibu. Jadi yang nabrak ini ninju sama ini. Malam jam 1 malam meninggal ya Pak, karena ada pendarahan di otak. Jadi udah meninggal kayak gitu ya ribet lagi kan. Karena kalau kalian bikin laporan polisi itu ada prosesnya. Kita nggak bisa ngilangin barang bukti udah 2 hari kejadian, kalian mau lapor polisi, gimana lah? Belum kita mau ukur TKP-nya lagi. Kalau kalian langsung lapor polisi kan enak tuh bisa dilihat dari yang nentuin salah benar dari olah TKP. Tapi kalau olah TKP udah 3 hari 4 hari kalian lapor kan bagaimana gitu loh Pak. Ini kan jangan coba-coba istilahnya. Dan semua itu mudah Pak semuanya. Semua dipermudah, apalagi di kantor polisi pun sama. Pak saya tabrakan Pak, bawa motornya, lapor ke polisi, polisi datang ke TKP. Karena syarat utama buat mencairkan BPJS atau Jasara Harja itu dari laporan polisi. Kalau kalian tidak lapor, ya nggak akan keluar itu. Mereka juga nggak periksa apa-apa karena yang menyatakan itu kecelakaan tunggal, itu kecelakaan berlawan dari polisi semuanya. Jadi silakan diurus. Dan saya pernah sendiri pengalaman 2 kali saya ngurus asuransi Jasara Harja. Ya itu saya sangat kaget kok cepat benar gitu ya. Dikasih waktu 2 hari selesai berkas. Pagi diantarkan, siang jam 10 udah dicairkan duitnya. Ya Pak Willy ya, itu saya alami sendiri. Jadi kalau kalian bilang susah itu sebenarnya nggak susah. Ada mekanisme yang harus kalian kerjakan. Bisa melengkapi syarat administrasinya dan itu nggak susah. Pokoknya mantap lah. Jadi kalau kalian pun nanti mungkin ada kontak person dari Jasara Harja Pak. Kalau ada mau tanya-tanya tentang masalah asuransi kecelakaan, nah bisa langsung nanti saya share nomor teleponnya dari Ibu. Mungkin ada mau ditambahin Bu? Terima kasih. Jadi sudah clear memang untuk penjaminan kecelakaan situ udah ada penjaminnya masing-masing dan dipastikan lagi bahwa kecelakaan tersebut ganda atau tunggal tadi dari laporan polisi ya Pak ya. Iya. Nah mungkin untuk pelaporan disegerakan agar mendapatkan laporan polisi yang cepat sehingga kita tahu bahwa penjamin utamanya adalah Jasara Harja, BPJS Kesehatan atau penjamin lainnya seperti Taspen, BPJS Tenaga Kerja ataupun Asabri. Nah itu kita bedakan lagi berdasarkan jenis kepesertaannya dan jenis kecelakaannya. Apakah termasuk kecelakaan lalu lintas ketika kerja atau murni kecelakaan lalu lintas Pak. Jadi itu. Nah kita karena diamanahkan dari beberapa penjamin itu tadi, jadi sudah membagi bahwa jaminannya ada masing-masing tadi. Itu Pak. Itu aja ya. Iya. Iya, saya mau tanya lagi nih Pak. Ada yang nanya nih Pak. Pak gimana kalau kecelakaan itu melibatkan misalnya 2 lawan Pak ya, motor sama motor. Nah keempat ini masuk rumah sakit lah Pak. Apakah 4-4 itu dijamin Jasara Harja Pak?
Semua ya, Pak? Sepanjang itu dia tabrakan melibatkan 2 kendaraan atau lebih, semua korbannya dijamin. Oh iya, ini kadang-kadang banyak persepsi orang itu Pak, salah satu aja katanya. Ini yang istilahnya yang luka parah, yang luka ringan enggak. Nah padahal enggak seperti itu ya. Itu di dua-duanya semuanya ditanggung lah ya, masuk rumah sakit diklaim semuanya. Yang penting, ada penting lagi Pak, harus bayar apa Pak? Ini banyak orang nggak tahu nih Pak. Ini yang penting nih Pak. Ini yang penting nih Pak. Banyak orang ini. Jadi begitu kecelakaan baru mau bayar. ya kebetulan momen ini jadi kami menginformasikan bahwa Jasara Harja itu dari mana sih sumber dana untuk membayar santunannya? Jadi sumber dana Jasara Harja itu dari pembayaran pajak kendaraan bermotor yang setiap tahun dibayar di Samsat. Kebetulan di bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober ini ada pembebasan denda, sehingga ada keringanan buat pemilik kendaraan yang sudah lama menunggak. Mereka akan mendapatkan dispensasi pembayaran. Ya nanti akan dijelaskan oleh Pak Husnul yang bertanggung jawab atas Samsat di wilayah Singkawang. Mohon izin Pak. Baik, terima kasih Pak Bandi. Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa sesuai dengan program dari pemerintah daerah dalam hal ini gubernur, bahwa dimulai pada bulan Agustus kemarin sampai dengan bulan Oktober ini itu ada program pembebasan denda pajak kendaraan motor, yang dimana bersamaan dengan itu juga ada sumbangan wajib dana kecelakaan lintas jalan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pak Bandi tadi. Itu adalah sumber daripada salah satu pembayaran santunan kita kepada korban kecelakaan lintas jalan. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat Singkawang, ya diharapkan untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor, di mana di situ juga ada premi jasar harja yang dinamakan dengan sumbangan wajib dana kecelakaan jalan, di mana itu kembali manfaatnya untuk masyarakat sekalian yang mengalami kecelakaan jalan. Dan pada kesempatan ini ya tentunya dimanfaatkan momen ini, di mana kalau kendaraan tersebut mati pajak lebih daripada setahun yang biasanya normal itu ada dendanya, misalnya katakanlah 5 tahun begitu ya. 5 tahun itu kalau dalam keadaan normal itu kan ada dendanya juga selama 5 tahun, kemudian jasa raja juga ada dendanya juga di situ. Nah, pada kesempatan ini denda itu dihapuskan untuk pajak kendaraan motor itu dihapuskan, katakanlah kalau itu 5 tahun dihapus juga seluruhnya 5 tahun dendanya, tapi pokoknya tetap dibayar. Kemudian jasa harganya juga dihapuskan untuk dendanya tahun lalu dan tahun-tahun lalu. Artinya untuk tahun berjalan jasa raja masih ada dikenakan denda. Misalnya kalau memang mati pajak tersebut 5 tahun, jasa raja untuk tahun berjalannya itu masih ada denda seperti itu. Jadi oleh karena itu kepada Bapak dan Ibu sekalian, warga masyarakat Singkawang, untuk memanfaatkan waktu ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, makasih tadi dengan Pak Husnul sebagai penanggung jawab Samsat di wilayah Singkawang. Jadi yang ditanyakan Bang Irfan, dari mana sih dana yang digunakan untuk membayar santunan? Ya salah satunya yang biasa Bapak Ibu membayar pajak, ketika membayar pajak juga membayar sumbangan wajib. Ya, kalau kita kebetulan perusahaan yang ditunjuk oleh negara, perusahaan asuransi, sehingga salah satu prinsip asuransi adalah no premi, no claim. Sehingga kalau tidak membayar premi, maka tidak akan mendapat santunan. Sehingga kami mengharapkan ada kepatuhan dari masyarakat untuk sadar membayar premi, sehingga ketika berada di jalan merasa aman, dan apabila mendapatkan risiko, jasa raja akan memberikan perlindungan berupa santunan kepada korban-korban kecelakaan. Begitu juga dengan penumpang angkutan umum. Ketika membayar tarif, maka di dalam komponen tarif itu juga sudah ada premi jasa raja. Sehingga ketika kita menggunakan alat angkutan penumpang yang sah, ketika alat angkutan penumpang itu mengalami risiko, maka jasa raja juga punya tugas untuk memberikan santunan kepada
para penumpang yang mengalami resiko itu. Sedangkan gimana sih cara mengurus jasara harja, kita kemana atau dengan cara apa nanti akan dijelaskan oleh Bang Willy yang sehari-harinya bertanggung jawab atas klaim-klaim yang diajukan oleh masyarakat yang ada di wilayah Kota Singkawang. Bang Willy bisa disampaikan nomor kontak sama alamat kantor atau kemana masyarakat harus berhadapan dengan siapa ketika dia mengalami resiko. Izin Bapak Ibu, dengan saya Willy, penanggung jawab bidang pelayanan jasa harja perwakilan Singkawang. Jika Bapak Ibu terjadi kecelakaan di wilayah Sing Bebas, Singkawang, Bengkayang, Sambas, bisa langsung menghubungi petugas jasa harja di daerah masing-masing. Biasanya setiap kantor Samsat di Singkawang, Bengkayang, dan Sambas itu ada petugas jasa harja. Kalau ingin mendapatkan info pertama tentang jasa harja, bisa langsung mengarah ke kantor Samsat, bertemu dengan petugas jasa harja untuk mendapatkan informasi seputar jasa harja. Atau kalau untuk sesuatu yang urgent, bisa langsung menghubungi nomor pelayanan jasa harja di 0812 6309 9091 atau datang ke kantor kami di Jalan Alianyang nomor 23A, Kelurahan Pasiran, dari jam setengah 8 pagi sampai jam setengah 5 sore. Terima kasih, Pak. Ya, netizen sudah jelas ya, panjang lebar dijelasin. Intinya tidak ada yang susah. Dan kalian bertanya, apa sih syarat-syaratnya itu buat mengklaim jasa harja biar uang yang bisa digunakan. Tadi sudah disampaikan. Ya, kita semuanya menolak musibah ya, tapi kita nggak tahu musibah di jalan itu seperti apa. Karena kecelakaan itu mengalahkan korban tsunami. Kalau korban tsunami itu dia langsung, tapi kalau kecelakaan dikit-dikit dia, tapi banyak gitu Bang. Korbannya tuh mengalahkan korban tsunami. Banyak sedikit tapi pasti dia. Jadi kalian harus hati-hati. Saya tetap sebisa saya membantu kalian. Ya. Kawan-kawan juga ada tanya sharing, Pak, nomor BPJS yang berapa. Dan biasanya orang itu ngotot. Nah, kayak tadi pagi nih Pak, anaknya kecelakaan, dia mau bikin BPJS. Saya bilang sama dia, Pak, saking keselnya saya, dia paksa saya suruh aktifkan BPJS itu Pak. BPJS itu bukan punya bapak saya Pak, saya bilang. BPJS itu sistem kan. Nah, yang orang banyak nggak tahu kayak gini Pak, BPJS subsidi silang Pak. Mudah-mudahan saya nggak pernah pakai BPJS, berarti saya sehat terus gitu kan. Kalaupun saya sehat terus, berarti saya nyumbangkan uang buat yang sakit gitu loh. Jangan Bapak begitu sudah sakit, berlaku BPJS 14 hari, paksa-paksa saya pun nggak bisa Pak. Itu sistem Pak. Bapak mau nangis darah sama meskipun saya nggak bisa gitu Pak. Jadi menjaga, ya mudah-mudahan Bapak nggak gunain BPJS, sehat terus, jadi bisa digunain buat orang yang membantulah subsidi silang namanya Pak. Udah sakit Pak, nah kayak sering kejadian seperti ini Pak. Udah sakit sama kayak tadi lah Pak, udah kecelakaan baru mau bayar pajak dia. Itu 10 tahun pun dibayar Pak. Baru mau bayar pajak deh, seperti itulah. Jadi kesadarannya udah ada. Mungkin dari Pak Dimas yang mau disampaikan Pak. Terakhir Pak, penutup. Jadi seperti yang Pak Ivan tadi sudah sampaikan ya. Jadi bagi teman-teman, nah memang BPJS ini kan sistemnya subsidi silang. Jadi artinya kita sebelum kita sakit kita sudah ada payung gitu ya istilahnya. Jadi sebelum kita sakit kita sudah mempersiapkan gitu. Kalau misalnya sakit itu biaya kesehatan itu kita nggak bisa duga teman-teman. Jadi kita bisa menjual rumah, bisa menjual kendaraan. Nah, upaya kita bagaimana untuk mungkin mengantisipasi hal tersebut supaya nggak terjadi ke kita, karena yang kita tahu kita nggak akan pernah tahu kapan kita akan sakit. Nah sebelum kita mungkin sakit, nah kita mungkin mempersiapkan semuanya, mungkin dari BPJS-nya, dari mungkin pembayaran pajak ya Pak ya, untuk kendaraan bermotor. Jadi segala sesuatu itu harus memang dipersiapkan dahulu ya teman-teman. Jadi kita di BPJS kita pasti akan membantu kalau itu memang sesuai dengan ketentuan yang dari BPJS. Nah seperti itu. Jadi
Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya untuk di BPJS kan kita nggak harus datang ke kantor juga teman-teman, jadi bisa ada yang melalui web, bisa ada melalui aplikasi, nah itu macam-macam, jadi kita bisa memilih kita mau langsung datang ke kantor ataupun bisa melalui akses dari kanal-kanal layanan yang tadi saya sebutkan. Nah mungkin tambahnya seperti itu aja Pak Iman, terima kasih. Iya, jadi gitu aja netizen ya. Jadi kalian jangan pernah takut untuk bertanya dan jangan pernah takut untuk melaporkan ke polisi. Ya, sharing aja nggak apa-apa. Kontak person kita nanti ada semuanya. Hubungi aja masalah BPJS atau masalah asuransi jasa raja. Kami siap bantu kok. Ya, saya siap bantu. Nah, tapi kalau WA saya, kalau lama saya balas, minta maaf saya. Ini udah 135 ini Pak. WA saya ini baru jam sekian nih Pak. Udah 135 pesan yang belum saya baca. Nah, jadi mau sabar-sabar dulu. Nanti saya kasih nomor telepon jasa raja sama BPJS kalau mau bertanya atau apa. Makasih semuanya Pak, makasih ya buat kawan-kawan, makasih juga semuanya. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan menjadi ladang amal buat kita semuanya. Oke? Thank you. Selamat sore, selamat beraktivitas. Assalamualaikum.